Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan dan santriwati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang pada pagi ini kita akan membahas bab istighalul amili anil ma'mul. Nah, sebelum kita membahas bab ini, mari kita baca baitnya dulu bersama-sama. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaghala upami nungkulkeun naon mudmarus min dhamir tina isim sabiqin anu tipayun itu isim fi'lan kana fi'il anhu tina itu isim binasbi lafdihi kusabab nasab lafadna itu mudmar awil mahali atanapi kusabab nasab mahalna itu mudmar. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin alhamdulillah selama 2 minggu telah menjelaskan marfu'atul asma. Marfu'atul asma itu ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il. Sudah itu marfu'atul asma. Di dalam istighol itu bisa termasuk marfu'atul asma atau mansubatul asma. Sebab sulitnya bab istighol itu justru bisa marfu'atul asma, bisa mansubatul asma. Di dalam istighol itu ada strukturnya. Istighol itu artinya sibuk, apa? Sibuk. Bisa sibuk sok. Bisa fokus. Bisa lupa. Saking fokusnya lupa kepada yang lain, saking konsentrasi. Istigholul amil, yang dimaksud amil di sini adalah fi'il apa? Fi'il atau fi'il mustagil sok. Atau fi'il mufasir. Sebelum fi'il ada yang disebut isim sabek. Strukturnya sok. Isim sabek. Isim yang sebelum amil. Fi'il mustagil. Yang disebut amil. Yang ketiga
domir yang kembali kepada isim sabek. Yang disebut domir sagil. Contohnya Jaidan dorobtuhu. Jaidan isim sabek. Dorobtu fi'il mustaqil. Hu domir yang kembali kepada Jaid. Struktur istigol. Pertama isim sabek. Yang kedua fi'il mustaqil. Disebut fi'il mufasir. Yang ketiga domir. Yang kembali kepada isim sabek. Sudah. Ceritanya begini ilustrasinya. Jadi contoh aja Pak Ij lah. Pak Ij itu orang mana? Pak Ij orang mana? Garut. Orang Garut. Pak Ij teh boga kabogoh di Garut. Ek dikawinkeun ku bapakna tah. Begitu Mas Santren di Cilenek, payu deui ka santri Cilenek. Akhirna kawin ka santri Cilenek. Jadi poho kanu di mana? Kanu di Garut. Tadi sebutnya jadi Pak Ij teh naon? Fi'il isim sabek naon? Poho kasaha? Poho kalau di lemur. Ta akhirna kawin we Pak Ij kasaha? Ka santri Cilenek. Ada begitu kolotna, ari kolotna neangan deui pijodoeunana hayang anu sarua jeung Pak Ij. Kasepna, ilmuna, nanaona, santrina gitu. Ta eta teh neangan eta teh disebutna fi'il mustaqil naon? Fi'il mustaqil. Jadi Pak Ij Mas Santren ke mana? Ka Cilenek. Di mana semoga naon? Ka Bogoh. Dijodohkeun ku saha? Ku kolotna. Ari geus kitu Pak Ij teh kawin ka santri mana? Cilenek tah. Poho. Jadi Pak Ij teh poho ka saha? Kanu di lemur. Anu di lemur teh bapakna ku sabab Pak Ij kawin neangan deui we. Naonna? Gentina kudu sarua kualitasna jeung Pak Ij. Rupana, ilmuna. Eta anu sarua teh disebutna fi'il mustaqil naon? Fi'il mustaqil. Atau mufasir naon? Tah urang kana bet eta mah kias disebutna analogisnya atau kias. Pertama di dalam bet ini in mudmaros min lamun katungkul domir kana isim sabikin isim sabek maksudna kieu. Jadi si amil teh fi'lan kana fi'il. Ini geus dilangsungkeun dibalikeun. Fi'il katungkul sok. Fi'il katungkul. Amil katungkul. Amil katungkul. Ku isim domir. Ku isim domir. Isim domir anu balik kana isim sabek. Isim domir anu balik kana isim sabek. Isim domir. Isim domir. Fi'il katungkul sok. Fi'il katungkul. Ku isim domir. Ku isim domir. Isim domir anu balik kana isim sabek. Isim domir anu balik kana isim sabek. Contohna. Jaidan dorobtuhu. Lapa dorobtu. Fi'il mustaqil. Katungkul ku ma'mul domir. Lapadhu. Poho kana lapad jaid. Sagola anhu binas bilabdi awil mali. Jadi fi'il, jadi kieu lamun fi'il, lamun amil katungkul ku naon? Katungkul ku domir kumaha? Katungkul ku domir. Domir eta nu balik kana isim sabek. Domir eta nu balik kana isim sabek. Ikuti Bapak, fi'il. Fi'il mustaqil. Fi'il mustaqil. Katungkul ku domir. Katungkul ku domir. Anu eta domir.
balik karena isim sabek. Atau dalam bahasa Indonesia sok. Fi'il sibuk, fi'il fokus, kepada ma'mul, kepada domir, yang menjadi maf'ul, yang kembali kepada isim sabek. Contohnya Jaidan dorobtuhu, lapa dorobtu, fokus terhadap hu, sibuk terhadap hu, lupa kepada kalimah yang sebelum fi'il. Lafaz jaid. Jawabannya, teruskan dalam bait kedua penjelasannya. Pasabikon sibhu bipilin udmiro sok. Lugatan sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasabiqo maka kudu nganasobkeun anjeun kana isim sabek. Insib tegasna kudu nganasobkeun anjeun kana itu isim sabek bifi'lin ufi'il udmiro anu disumputkeun itu fi'il hatman barina misti muwafiqin tur anu metukan itu fi'il lima kana fi'il qad udhiro anu didohirkeun itu ma. Silakan Baca. Tadi apabila fi'il menasabkan kepada domir yang kebal isim sabek, bagaimana irobnya isim sabek? Pasabikon sibhu bipilin umiro, jabarkanlah isim sabek lafaz jaidan dengan fi'il yang disimpan, hatman wajib. Jadi apabila fi'il menasabkan kepada isim domir, lupa kepada kalimat yang sebelumnya yang disebut isim sabek, bagaimana irobnya isim sabek? Pasabikon sibhu bipilin udmiro. Jadi jaidan dorobtu, lafaz jaidan yang menjadi isim sabek membacanya harus dinasabkan oleh fi'il yang disimpan hatman. Fi'il yang disimpannya hatman wajib disimpan, muwafiqon harus sama fi'il yang disimpan itu 5 kepada fi'il qad udhiro yang didohirkan. Fi'il yang dibuang itu harus sama dengan fi'il yang didohirkan. Lafaz apa? Dorobtu, jaidan dorobtuhu. Hartina jaidan dorobtuhu. Geus neungeul kuring ka jaid. Dorobtuhu tegesna geus neungeul abdihu ka itu jaid. Isim sabek sok membacanya harus dinasabkan dengan fi'il yang disimpan. Menyimpannya wajib. Fi'il yang dibuang
harus sama dengan fiil yang diadakan. Lafaz dorobtuhu, Zaidan dorobtuhu, telah memukul kepada Zaid. Dorobtuhu, sungguh telah memukul saya kepada Zaid. Zaidan isim sabek. Dorobtu fi'il mustaqil. Hu domir yang kembali kepada isim sabek. Kesimpulannya, amil yang fokus kepada maf'ul isim sabeknya harus dinasabkan oleh fiil yang disimpan. Fiil yang disimpannya seperti fiil yang didohirkan atau fiil yang ada yang disebut fiil mustaqil atau fiil mufasir. Sekali lagi, amil yang mendasarkan kepada ma'mul, fiil yang menasabkan kepada isim domir, isim domir yang kembali kepada isim sabek, isim sabek membacanya harus dinasabkan dengan fiil yang disimpan. Fiil yang disimpan harus sama dengan fiil yang ada. Sok yang ada simpulkan dua baitnya. Kesimpulan dari dua bait yang tadi ya. Untuk bait yang pertama, bahwa istighol itu fiil yang disibukkan oleh isim domir yang kembali kepada isim sabik. Ya, diulangi. Istighol itu ialah fiil yang disibukkan oleh isim domir yang kembali kepada isim sabik. Jadi struktur istighol itu yang pertama isim sabik, kemudian fiil mustaqil atau fiil mufassir, yang ketiga yang terakhir adalah domir yang kembali kepada isim sabik atau yang disebut domir syagil. Yang disebut apa? Domir syagil. Ulangi, struktur istighol itu yang pertama isim sabik, yang kedua fiil mustaqil atau fiil mufassir, yang ketiga domir yang kembali kepada isim sabik ya, atau disebut domir syagil. Nah, jadi istighol itu adalah fiil yang disibukkan oleh domir syagil yang kembali kepada isim sabik, sehingga isim sabiknya terlupakan oleh fiil mustaqil. Jadi itu ya, itu istighol. Nah, bagaimana keadaan isim sabiknya? Yaitu ada pada bait yang kedua. Nah, bait yang kedua ini menjelaskan bahwa isim sabik harus dinasobkan oleh fiil yang disimpan. Oleh fiil apa? Yang disimpan. Nah, jadi isim sabik itu barisnya harus atau i'rabnya harus nasob, dan yang menasobkannya itu adalah harus oleh fiil yang disimpan. Nah, fiil yang disimpan itu adalah muwafiqin lima qad'ud hiro, harus sama dengan fiil yang didohirkan, yaitu harus sama dengan fiil mustaqil ya. Jadi contohnya Zaidan dorob tuhu. Zaidan dorob
darabtuhu. Zaidan itu isim sabik, darabtu fi'il mustaqil, hu-nya adalah dhamir syagil. Nah, lafaz Zaidan isim sabik baru i'rabnya adalah nasab. Dinasabkan oleh fi'il yang disimpan. Ya, dinasabkan oleh fi'il yang disimpan. Nah, fi'il yang disimpan itu sama dengan fi'il yang dohir. Kalau lafaz Zaidan darabtuhu, maka si Zaidan itu dinasabkan oleh lafaz darabtuhu, sama oleh lafaz darabtuhu, namun ini disimpan. Ya, kalau ditakdirkan darabtu Zaidan darabtuhu, yang gitu ya Pak Yai. Ya, jadi mohon maaf nih. Jadi lafaz Zaidan itu relatif kalau di dalam istigol. Kalau ini bait sementara sebenarnya Pak Sabikon Sibu Abada. Ini isim sabik itu bisa wajib diropakan, pertama dinasabkan, yang kedua wajib diropakan, yang ketiga boleh dinasabkan, diropakan. Jadi lafaz Zaidan juga sebenarnya bisa dibaca Zaidun, bisa Zaidan, tapi akan kabur sementara aja. Untuk sementara di dalam bait ini lafaz Zaidan itu dinasabkan oleh fi'il yang disimpan. Fi'il yang disimpannya harus sama dengan fi'il yang didohirkan. Ini sementara, sebab istighol itu relatif. Pertama wajib dinasabkan. Pertama wajib apa? Dinasabkan. Yang kedua wajib diropakan. Yang kedua wajib diropakan. Yang ketiga boleh dinasabkan. Boleh diropakan. Jadi ini sulitnya bab istighol itu wajib diropakan, wajib dinasabkan, dan boleh dinasabkan, boleh diropakan. Ada boleh dinasabkan, boleh diropakan, baik dinasabkan. Jadi nanti bait berikutnya di sementara istighol dinasabkan itu sementara, sebab istighol itu tidak bisa masuk kepada marfu'atul asma, bisa termasuk mansubatul asma. Besok lebih jelas lagi bagaimana yang wajib dinasabkan, bagaimana wajib diropakan, bagaimana yang bisa dinasabkan, bagaimana dalam diropakan di dalam bait berikutnya. Silakan Ceng Simpul pertegas lagi. Jadi tadi ya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Pak Yai, bait yang kedua ini hanya sementara untuk keadaan isim sabik sementara. Kalau dalam bait ini kan wajib dinasabkan. Ya, baik dinasabkan atau diropakan, amilnya itu disimpan ya, amilnya itu disimpan. Nah, amil atau fiil yang disimpan ini harus sama dengan fiil yang didohirkan. Nah, jadi itu kesimpulannya. Diulangi ya kesimpulannya. Bait yang pertama menjelaskan bahwa istighol itu ialah fiil yang disibukkan oleh isim domir yang kembali kepada isim sabik. Nah, isim sabik itu adalah isim yang keadaannya berada sebelum fiil mustaqil. Jadi struktur istighol itu adalah yang pertama isim sabik, kemudian fiil mustaqil, yang ketiga domir syagil. Nah, bait yang kedua menjelaskan bahwa keadaan isim sabik itu wajib dinasabkan oleh fiil yang disimpan. Fiil yang disimpannya itu harus sama dengan fiil yang didohirkan. Kalau kita ambil contoh Zaidan darabtuhu. Nah, Zaidan isim sabik, darabtu fiil mustaqil, hu dhamir syagil. Nah, lafaz Zaidan itu amilnya disimpan ya. Namun harus sama dengan fiil yang didohirkan. Jadi kalau kita takdirkan darabtu Zaidan darabtuhu. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Ya, ya. Kesimpulan sementara lah. Nah, kesimpulan sementara. Cukup Pak ya? Ya, sudah cukup. Mungkin dicukupkan untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup kajian ini dengan
pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.